Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arianto Putra Maulana dengan NPM 2022 1450 1687. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa permintaan. Analisa permintaan sendiri adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar dengan harga tertentu dan dengan periode tertentu. Permintaan yang berkenaan dengan kemampuan untuk membeli disebut juga permintaan yang efektif. Di sini juga ada hukum permintaan yang menurut Alfred Marshall bahwa adanya hubungan terbalik antara harga dan permintaan jumlah pengantin adalah makin tinggi harga suatu barang, makin sedikit jumlah barang yang diminta, dan itu sebaliknya. Makin rendah harga suatu barang, maka banyaknya jumlah dalam permintaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama itu ada harga barang itu sendiri, atau dalam rumus itu PG. Harga barang akan mempengaruhi jumlah barang yang diminta. Jika harga naik, jumlah permintaan barang tersebut akan meningkat. Dalam hukum permintaan, dijelaskan sifat hubungan antara permintaan suatu barang dengan tingkat harganya. Hukum permintaan pada hakikatnya adalah hipotesis yang menyatakan makin rendahnya suatu barang, maka makin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Dan sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang, maka makin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Selanjutnya ada harga barang pengganti atau PS. Harga barang pengganti turut menentukan jumlah yang diminta konsumen. Berkurangnya jumlah barang yang diminta disebabkan karena konsumen lebih memilih membeli barang pengganti yang harganya relatif lebih murah. Contohnya, kaos A sendiri adalah pengganti kemeja. Jika di pasar harga kaos lebih murah dibandingkan kemeja, maka permintaan kaos cenderung lebih banyak bila dibandingkan permintaan terhadap kemeja. Yang selanjutnya yang ketiga ada harga barang perlengkapan atau dalam rumus itu PC. Harga barang perlengkapan turut menentukan jumlah yang diminta oleh konsumen. Contohnya mobil dan bensin. Dua barang tersebut harus digunakan secara bersamaan. Apabila harga bensin naik, maka kecenderungan orang untuk membeli mobil akan turun. Begitu juga sebaliknya. Yang keempat ada pendapatan konsumen atau dalam rumus itu Y. Pendapatan konsumen turut menentukan jumlah barang yang diminta. Akibatnya, konsumen akan mampu membeli barang jumlah lebih besar atau sebaliknya. Contohnya itu menjelang Idul Raya Idul Fitri. Biasanya para pegawai akan menerima tambahan pendapat dalam bentuk tunjangan hari raya atau THR. Yang kelima ada selera konsumen atau dalam rumus itu T. Tingginya selera konsumen terhadap suatu barang yang menyebabkan jumlah yang dibeli cenderung meningkat dan sebaliknya. Contohnya, semakin mendesaknya kebutuhan alat komunikasi membuat selera kalangan anak muda terhadap kepemilikan telepon seluler meningkat. Nah, yang keenam ada pemikiran harga di masa yang akan datang. Perkiraan konsumen terkait dengan harga barang di masa yang akan datang turut menentukan jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Contohnya, misalnya ada dugaan kenaikan harga bahan bakar minyak. Akibatnya, banyak konsumen antri di SPBU untuk mendapatkan bensin atau solar yang lebih banyak. Nah, yang ketujuh ada jumlah konsumen atau jumlah penduduk. Dalam rumus itu POP. Jumlah konsumen turut menentukan jumlah barang yang diminta konsumen. Contohnya, peristiwa kelahiran bayi akan cenderung menyebabkan jumlah produk-produk perawatan yang diminta bertambah karena konsumen yang menggunakan produk-produk tersebut bertambah. Nah, yang terakhir itu yang ke-8 ada intensitas kebutuhan konsumen. Dalam rumus itu I. Intensitas kebutuhan konsumen berpengaruh terhadap jumlah barang yang diminta. Misalnya, dengan meningkatnya curah hujan, maka entitas kebutuhan akan jas hujan semakin meningkat. Konsumen akan bersedia membeli jas hujan dengan harga 25.000, walaupun kenyataan harga jas hujan tersebut adalah 15.000. Sedangkan jika harga turun, maka jumlah permintaan barang akan menurun. Nah, berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan yang sudah saya jelaskan,
Nah, dirumuskan D sama dengan F dalam kurung PQ, PS, PK, Y, T, Pop, I.